فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، بارك الله فيكم يا إخوان. InsyaAllah ta'ala biidhnillahi ta'ala Ana akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sulamul Mubtadi'in ala Muqaddimati Al-Ajurumiyah, tangga bagi para pemula untuk memahami kitab, yakni menuju atau memahami atas kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah, yang mana kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji Asy-Syahir ibni Ajurrum. Baik, yang syarahnya ini ditulis oleh Asy-Syaikh Hasan ibnu Adam ibnu Ibrahim Al-Wajidi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita telah melewati pembahasan seputar babul kalam. Kalam itu terbagi menjadi 3, ya kan? Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Adapun rukun kalam itu apa? Huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, ya. Itu rukun kalam. Ada lafaz, ada murakkab, ada al-mufid, ada al-wad'. Dan juga ada perbedaan kalam dan jumlah yang Anda sebutkan. Kalau jumlah itu susunan kata. Kalau Anda terjemahkan bahasa Indonesia, susunan kata, ya, baik dia memiliki faidah ataupun tidak memiliki faidah, maka dia disebut dengan jumlah. Adapun kalam itu qayyidnya atau ikatannya itu harus memiliki mufid, al-mufid. Makanya disebutkan rukun kalam itu adalah al-mufid. Baik, barakallahu fikum. Silakan antum merujuk ke video sebelumnya jika antum ingin melihat pembahasan seputar babu al-kalam. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab ini. Kita telah sampai kepada tanda-tanda isim, yakni tanda-tanda isim, alamatul ismi. Kita baca. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Penulisnya ini Al-Imam Ibnu Ajurrum, sudah meninggal, ya. Rahimahullahu ta'ala. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Ajurrum al-musannif, pemilik matan, rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Kata beliau, fal ismu, maka adapun isim, yu'arafu, diketahui, bil khafdi, dengan al-khafdi. Ini mazhabnya al-Imam Ibnu Ajurrum. Bil khafdi, yakni tanda kasrah. Tanda kasrah. Itu bil khafdi, artinya bil khafdi. Misal Muhammadin, Zaidin, Masjidin, dibaca kasrah itu namanya bil khafdi. Wat tanwini, dengan tanwin. Muhammadun, Zaidun, Kitabun, itu ya. Wa dukhuli alifi wal lami, dan masuknya alif dan lam. Al masjidu, ya kan? Al kitabu. Nah, berarti itu isim. Ketika dimasukin khafat, tanda kasrah, dimasukin tanwin, atau kemasukan alif dan lam, maka itu merupakan isim. Baik. Ada faedah bahwasannya al-khafat ini mazhabnya orang-orang Kufah, istilahnya orang-orang Kufah. Kalau istilahnya orang-orang Basrah itu bil jarri, ya. Bil jarri. Berarti lafadznya gimana? Fal ismu yu'rafu bil jarri. Itu kalau orang-orang Basrah. Namanya berbeda, hakikatnya sama. Al-khafat wal jar itu sama. Tapi kata beliau Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah mengatakan, wa hurufil khafdi wahiyya, dan
huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar, apa saja itu? Kata beliau min. Yang pertama min, itu diterjemahkan dengan dari. Ila. Ila itu artinya ke. An itu artinya bisa juga dari, bisa juga tentang. Ala itu artinya di atas. Wa fi artinya di dalam. Wa rubba ini ada dua. Terkadang banyak, terkadang sedikit. Tapi antum terjemahkan dengan betapa saja. Rubba itu artinya betapa. Yang ke selanjutnya wal ba'u, dan huruf ba. Wal kafu, bi. Kalau ba itu diterjemahkan dengan gitu ya. Wal kafu, adapun huruf kaf seperti. Wal lamu, huruf lam ya. Boleh lam itu antum terjemahkan dengan kepemilikan. Li Muhammadin, miliknya Muhammad. Kitabun li Muhammadin, hadza kitabun li Muhammadin, kitab ini miliknya Muhammad, misalnya begitu. Selanjutnya kata beliau wa hurufil qasami, dan huruf-huruf al-qasami. Qasami itu artinya sumpah. Wahia, yaitu al-wawu, huruf waw, wal ba'u, huruf ba, wat ta'u, huruf ta. Jadi isim yang setelah jatuh huruf qasam ini dibaca kasrah. Contohnya apa? Wallahi, demi Allah. Kalau ada orang mengatakan wallahu, keliru dia. Kalau dia bersumpah, niatnya bersumpah huruf qasam, dia bersumpah kata dia wallahu, salah. Yang benar itu dibaca wallahi, menggunakan huruf ba. Billahi, menggunakan huruf ta. Tallahi, artinya sumpah. Tapi itu yang disampaikan oleh al-Imam Ibnu Ajurrum di matan beliau di kitab Al-Ajurmiyah. Selanjutnya kita baca syarahnya. Asy-syarhu, ini Asy-Syaikh Hasan Al-Wajidi ya, penjelasannya. Kata beliau, al-ismu yata'allaku bihi khamsatu mabahitha. Isim itu yata'allaku. Ta'allak ini terikat gitu. Bihi padanya 5 khamsatu mabahitha, 5 pembahasan. Itu tidak dibaca mabahithi ya, karena dia sighah muntahal jumu, mengikuti wazan mafa'ilah. Tidak boleh dibaca mabahithi karena dia mamnu' minas sarf. Al-ismu yata'allaku bihi khamsatu mabahitha, bukan mabahithi. Isim itu yata'allaku terikat. Terikat ini maksudnya pembahasannya itu seputar gitu. Bihi dengan ya khamsatu mabahitha, 5 pembahasan. Kata beliau, al-awwalu fi ma'nahu lughatan wa istilahan. Makna isim secara bahasa dan secara istilah. Kata beliau, kita baca, anda dekatkan. Fal ismu lughatan, adapun isim secara bahasa, artinya ma dalla ala musamma ka Zaidin. Ma dalla ala musamma, sesuatu apa-apa yang menunjukkan atas yang dinamai, seperti Zaid. Nah ini definisi isim secara bahasa. Namun menurut ahlul bid'ah wad dhalal, di kalangan Jahmiyah dan lain sebagainya, Mu'tazilah dan sebagainya, mereka mendefinisikan isim sebagai apa? Ma huwal musamma. Ma huwal musamma. Dan ini keliru, ya. Karena nama itu bukan zat yang menunjukkan atas satu orang saja, kata orang ahli bid'ah, gitu ya. Anu ulangin, definisi yang benar itu apa yang disebutkan Syekh Hasan ini. Kata Syekh Hasan, arti isim secara lughatan itu teh ma dalla ala musamma, apa-apa yang menunjukkan atas yang dinamai. Anu ulangin nih kon ya. Contohnya kazaidin, contohnya Zaid. Nah, adapun ahlul bid'ah, mereka mendefinisikan isim sebagai apa? Ma huwal musamma, apa-apa yang dinamai dengan itu. Intinya apa Ustaz? Intinya itu ahlul bid'ah ini, mereka mengatakan setiap sesuatu yang memiliki nama berarti dia menunjukkan satu zat yang satu gitu. Makanya mereka mengatakan makanya ahlul bid'ah ini menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti Ar-Rahman, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu
madalla ala musamma atau mahwal musamma. Yang benar itu madalla ala musamma. Ar-Razzaq ya Allah. Ar-Rahim dia itulah Allah, dia juga Allah gitu. Nah, sedangkan ahlul bid'ah mereka mengatakan Ar-Razzaq ya Ar-Razzaq, Ar-Rahim ya Ar-Rahim, mahwal musamma, dan ini keliru. Makanya di dalam kaidah ahli sunnah itu disebutkan makanya disebutkan dalam para ulama itu kaidah di dalam asma wa sifat, ta'adudus sifat la yastalzim at-ta'aduduz zat. Banyaknya penamaan tentang sifat itu tidak menunjukkan atau tidak mewajibkan banyaknya zat. Makanya orang Mu'tazilah menafikan nama Ar-Razzaq, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Mereka mengatakan namanya Ar-Razzaq ya beda dengan Ar-Rahim. Nah, disinilah perbedaan definisi Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah mengenai definisi isim. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan isim itu secara bahasa adalah ma dalla 'alal musamma. Kalau Ahlul Bid'ah mereka mendefinisikan apa? Ma huwal musamma. Mereka ingin menistilzamkan, ibaratkan melazimkan sesuatu nama ya untuk satu orang, sedangkan tidak, ya kan? Kan banyak orang dipanggil si fulan. Apakah misal namanya Rianto Yusuf Wahyudi misalnya. Ya Rianto, ya Yusuf, ya Wahyudi menurut Ahlul Bid'ah. Sedangkan Ahlus Sunnah enggak. Itu satu. Rianto Yusuf Wahyudi ya nama satu orang. Boleh antum panggil Rianto, boleh Yusuf, boleh Wahyudi. Gitu kan? Itu menunjukkan apa? Ta'adudus sifat la yastalzim ta'aduduz zat. Itu ikhwannya mengenai definisi isim. Wastilahan, secara istilah. Kata beliau, kata Syekh Hasan, apa itu isim? Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Sebuah kata yang menunjukkan atas nafsiha, dirinya sendiri. Walam taktarin bizamanin wad'an, dan tidak terikat dengan zaman wad'an, maksudnya tidak terikat dengan zaman tertentu, lampau, sekarang, atau masa yang akan datang, tidak terikat. Contohnya apa? Kitabun memang terikat. Kitab zaman dulu, kitab zaman sekarang, kitab zaman depan, kan enggak? Kitabun ya kitabun, buku gitu. Taib selanjutnya. Asani ishtiqaquhu. Nah, pecahannya, maksudnya kata ismun itu diambil dari mana? Pecahannya. Kata beliau, wa huwa mushtaqun minas sumu. Ismun itu adalah mushtaqun, isi mushtaq. Apa itu isi mushtaq, ikhwan? Isi mushtaq adalah alladhi yu'khadhu apa? Apa isi mushtaq? Alladhi yu'khadhu an ghairihi. Diambil dari isim yang lainnya. Contohnya apa? Kitabun. Diambil dari kata kataba, ya kan? Kalau qalamun itu isim jamid. Alladzi la yu'khadhu an ghairihi. Gitu ya. Itu isim mushtaq. Dia pecahan, diambil dari kata lain. Dari kata apa? Minas sumu. Apa itu as-sumu? Wa huwal ulu. Artinya al-ulu, yang tinggi. Sesuatu yang tinggi. Indal basriyin, di sisi ulama-ulama Basrah. Au minas simati, atau dari kata simati. Wahia al-alamah, artinya tanda. Al-alamah itu tanda. Indal kufiyin, di sisi orang-orang Kufah. Jadi orang-orang Kufah dan orang Basrah berbeda. Kalau orang Basrah mengatakan isim itu adalah isim mustaq yang diambil dari kata as-sumu, yang bermakna al-ulu. Sedangkan orang-orang Kufah itu mengambilnya dari kata apa? As-simati, yaitu artinya al-alamah, di sisi orang-orang Kufah. Taib, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Kita selesaikan pembahasan tentang isim, ikhwan ya. Ats-tsalitsah. Ats-tsalits, bukan ats-tsalitsah ya. Ats-tsalitsu. Pelajaran poin yang ketiga. Aqsamu, pembagian isim. Wa aqsamuhu tsalathatun. Isim itu terbagi menjadi 3. Kata beliau. Muzharun, isim zahir namanya. Muzhar yang tampak. Kazaidin, seperti Zaid. Tampak Zaid gitu. Wa mutmarun, isim dhamir. Apa isim dhamir? Ka'ana,
Seperti ana gitu ya. Isim dhamir ada berapa kan? Ada 12, 14 gitu ya. Kalau huma dan antumnya enggak diulang. Isim dhamir, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, ma antum, anti, antum, ma antunna, ana, nahnu. Silakan antum merujuk ke pelajaran kitab Sulamul Tullab. Itu sudah kita pelajari seputar isim dhamir. Wa mubahamun, isim mubaham. Masih umum gitu. Atau yang dimaksudkan mubaham di sini bukan secara bahasa ya. Maksudnya isim mausul gitu. Bisa juga masih umum juga bisa kita terjemahkan secara begitu. Masih umum mubaham. Seperti kahadza, ini apa gitu ya. Hadza ini termasuk isim apa? Isim isyarah, salah. Bukan isim mausul. Tapi isim isyarah. Hadza, hadhihi artinya ini. Sudah kita pelajari kitab Sulamu At-Tullab. Silakan antum merujuk ke kitabnya. Oke, pembahasan yang terakhir. Masih ada ya. Pembahasan yang keempat, poin yang keempat. Ar-rabi' hukmuhu. Apa sih hukum isim? Isim juga ada hukum. Kata beliau, wa hukmuhu huwal i'rabu. Hukum isim itu adalah i'rab, berubah. Wa ma jaa'a minhu mabniyan fahuwa ala khilafil asli. Dan apa-apa yang isim itu datang dalam keadaan mabni, fahuwa ala khilafil asli. Maka dia keluar dari usul. Keluar dari usulnya. Asal usul isim itu adalah apa? I'rab, mu'rab, gitu ya. Bukan mabni. Apabila dia keluar dari usul, khilaf dari usul, kata beliau, wa yus'alu an sababihi. Maka ditanya tentang sebabnya apa. Kenapa isim itu mabni? Antum tanya betul. Al aslu la yus'al, kata para ulama. Asal itu enggak usah antum tanya. Wa yus'alu idza kharaja 'anil asal. Antum ditanya ketika keluar dari asalnya. Al aslu la yus'al, ya. Asal tuh enggak perlu antum tanya. Wa yus'alu idza kharaja 'anil asal. Ditanya ketika keluar dari asalnya. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh Hasan Al-Wajidi. Ini sering kami dengar dari guru-guru kami, ikhwan ya. Ustazuna Hadits Al-Jabali sering mengucapkan kaidah ini. Al aslu la yus'al, yus'alu idza kharaja 'anil asal. Yang kelima, yang terakhir. Poin yang terakhir. Al-khamisu alamatuhu, tanda-tandanya. Ya. Tanda-tanda isim. Wa alamatuhu arba'atun. Tanda-tanda isim itu ada 4. Wahia al-khafdu, adalah al-khafat atau al-jar gitu ya. Al-khafat atau al-jar yakni dibaca kasrah gitu. Wa tanwinu atau tanwin, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Wa dukhulu alifi wal lam, maksudnya huruf alif lam. Wa huruful khabdi, dan huruf-huruf khafat. Yani huruf-hurufat wa yamin wa ilaan wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kafu wal lamu. Wa hurufil qasami wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa huruful qasami al wawu wal ba wa ta. Itu ya yang di matan yang ini, yang di matan dalam kotak ini. Matan yang di dalam kotak ini. Yang maksudnya wa huruful khabdi. Itu. Ada berapa belas itu? Taib. Kata beliau, ini kembali ke matannya. Kata beliau, wa qawluhu fal ismu. Pada ucapan al-Imam Ibnu Ajurrum, pada lafaz fal ismu gitu. Ai al-ismul ladzi taqaddama fi aqsamil kalam. Maksudnya isim yang sudah disebutkan pada pembagian-pembagian kalam. Maksudnya fal ismu di sini. Isim yang di sini. Nih. Isim yang di sini, fal ismu. Beliau pengen menjelaskan kata itu. Nah, menjelaskan yang di sana. Yang dimaksudkan apa? Al-ismul ladzi taqaddama fi aqsamil kalam. Isim yang disebutkan pada pembagian kalam. Pembagian kalam yang mana? Pembagian kalam yang di babul kalam, yang ini. Ini. Wa aqsamuhu salasatun ismun, dalam bentuk nakira, ya kan? Nah, di sini. Nih, isim yang ini, kawan. Nah, beliau mengatakan, Syekh Hasan ini ingin memberikan faedah. Kata beliau, al-ismul ladzi taqaddama fi aqsamil kalam li'anna an-nakirata, apabila ada isim nakirah, idza u'idat. Kata beliau, li'anna an-nakirata idza u'idat, apabila ada isim nakirah, idza u'idat, apabila diulangi, mu'arrafatan,
dengan setelahnya itu isim ma'rifat, takunu ainal ula. Maka yang dimaksudkan dari isim nakirah dan isim ma'rifat yang jatuh setelah kalimat itu, takunu ainal ula, adalah yang dimaksudkan dengan isim nakirah yang sebelumnya. Nanti beliau jelaskan. Wal ma'rifatu idza u'idat mu'arrafatan takunu ainal ula. Dan apabila ada isim ma'rifat yang diulang setelahnya itu isim ma'rifat juga, maka yang dimasukkan itu adalah isim yang pertama ma'rifat yang disebutkan. Wan nakiratu idza u'idat nakiratan takunu ghairal ula. Nanti beliau kasih contoh ya, Anda bacakan dulu. Dan isim nakirah apabila dia diulangi dengan setelahnya itu isim nakirah, yang kedua isim nakirah yang kedua itu berbentuk isim nakirah, takunu ghairal ula. Itu bukanlah yang dimaksudkan isim nakirah yang pertama. Wal ma'rifatu, dan isim ma'rifat idza u'idat nakiratan takunu ghairal ula. Dan apabila ada isim ma'rifat, apabila diulangi setelahnya isim nakirah, walaupun bentuknya katanya sama, gitu ya, takunu ghairul ula, itu bukan yang dimaksudkan yang pertamanya itu. Nah, nanti udah kasih contoh. Ini agak ribet ya. Ini sebuah kaidah. Kama qala al-Imam As-Suyuti rahimahullah, sebagaimana perkataan al-Imam As-Suyuti rahimahullah fi Uqudil Juman, di dalam kitab beliau Uqudil Juman. Kata beliau, "Tsumma minal qawa'idil mushtahirah." Kemudian di antara kaidah-kaidah yang terkenal, idza atat nakiratun mukarrara, apabila datang isim nakirah yang berulang, taghayyara wa in yu'arraf tsani, maka dia berbeda gitu. Nakirah berbeda, wa in yu'arraf tsani, jika yang datang itu isimnya isim ma'rifat yang kedua, tawafaqan, dan menyesuaikan makna, maka itu sama. Maksudnya maknanya sama. Kadzal mu'arrafani, sebagaimana juga apabila yang datang itu dua isim ma'rifat. Nanti dikasih contoh ya. Wa naqada Subki dzi bi amsilatin, dan Imam Subki membatalkan naqada contoh bi amsilah pada contoh ini gitu ya. Wa qala dzi, dan dia mengatakan contoh ini qaidatun mushtakilah, ini adalah kaidah yang mushtakilah. Wa qala dzi qaidatun mushtakilah, kata Imam Subki, ini adalah kaidah yang mushtakilah, yang ini samar gitu ya. Lo kasih contoh. misalul ula, kata Syekh Hasan. Contoh yang pertama, qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kama arsalna ila fir'auna rasula. Antum perhatikan lafaz ar-rasul. Rasulah itu, rasulan itu kan dia datang dalam bentuk nakirah. Fa'asa fir'aunur rasula. Nah, dia datang yang kalimat setelahnya fa'asau rasula fa'asau fir'aunur rasula. Fir'aun itu maksudnya Fir'aun memaksiati Rasul. Rasul yang mana? Ar-Rasula. Rasul yang pertama pada kalimat rasulan, kama arsalna ila fir'auna rasula, itu sama dengan ar-rasula yang datang setelahnya walaupun dia berbentuk isim ma'rifat. Itulah kaidah yang pertama tadi apa ikhwan? Yang disebutkan oleh Asy-Syasan. Yang di sini tadi. Li'anna nakirata idza u'idat mu'arrafatan takunu ainal ula. Apabila isim nakirah setelahnya itu ada kalimat isim ma'rifat, maka yang dimasukkan itu adalah ainal ula, nakirah yang pertama itu. Ini contohnya. Kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula. Kata beliau, fa innar rasula tsani huwal ula. Rasul yang pertama itu fa innar rasula tsani, rasul yang kedua pada lafaz ar-rasula, fa'asa fir'auna rasula huwal awwalu. Itu yang adalah yang dimaksudkan dalam ayat apa? Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Itu ya. Agak ribet dikit. Memang nahwu itu seperti itu asyiknya. Mikir. Kalau orang enggak mau mikir enggak bisa, ikhwannya harus mikir. Semangat, enggak apa-apa. Walaupun pelan-pelan memahami bahasa Arab, insyaallah bisa biidznillah taala. Kita lanjutkan. Kata beliau, mithalu tsaniyah, contoh yang kedua, mithlu qaulika, semisal ucapanmu, ja'anir rajulu fa aqramtur rajula. Apabila telah datang kepadaku seorang laki-laki,
fa akramtu rajula, maka aku memuliakan laki-laki tersebut. Kata beliau, fa innar rajula tsani huwa ainul awwali. Dia adalah rajul yang pertama itu. Makanya kata Syekh Hasan tadi apa? Kaidahnya tadi apa? Yang kedua, al wal ma'rifatu idza uidat mu'arrafatan, apa namanya? Apabila datang isim ini, yang kedua tadi, idza uidat mu'arrafatan takunu apa? Ini nih, yang ini. Wal ma'rifatu idza uidat mu'arrafatan takunu ainal ula. Contoh yang kedua gitu ya. Ja'ani ar-rajulu fa akramtu ar-rajula. Rajul yang pada lafaz ja'ani ar-rajulu itu sama dengan fa akramtu ar-rajula, laki-lakinya sama. Ya, fa inna rajula tsani huwa ainul awwal gitu. Yang ketiga, wa mithalu tsalitsa, contoh yang ketiga, qaulika sebagaimana ucapanmu, ja'ani rajulun fa akramtu rajulan. Telah datang kepadaku seorang laki-laki, rajulun. Nakirah, dalam bentuk nakirah, masih umum. Fa akramtu rajulan. Aku akan memuliakan laki-laki gitu ya. Fa innar rajula tsaniya fa innar rajula tsani ghairu al-awwal. Rajul yang kedua pada lafaz fa akramtu rajulan itu bukan rajul yang pertama. Karena dia dalam datang bentuk nakirah. Awalnya juga dalam berbentuk isim nakirah, gitu ya. Itu ya kawan ya. Kata beliau, wa mithalur rabi'ah. Contoh yang keempat, qauluka sebagaimana ucapanmu, ja'anir rajulu fa akramtu rajulan. Telah datang kepadaku seorang laki-laki, fa akramtu rajulan. Ini isim yang pertama ini datang dengan bentuk ma'rifat, isim keduanya dalam berbentuk isim nakirah. Bagaimana kaidahnya yang disampaikan oleh Syekh Hasan? Kata beliau apa? Wal ma'rifatu idza uidat nakiratan takunu ghairal ula. Berarti maknanya apa? Yang contoh keempat ini, fa inna ar-rajula asani, gitu ya. Rajul yang kedua itu, fa akramtu rajulan itu, dia bukan rajul yang pertama pada lafaz ja'anir rajulu. Gitu ya kawan ya. Memang agak ribet, tapi enggak apa-apa. Itu yang faedah dari Syekh Hasan. Intinya antum pahami bahwasanya tanda-tanda isim yaitu tanwin, khafat, gitu aja. Adapun penjelasan dari Syekh Hasan ini sebuah faedah saja untuk menjelaskan bahwasanya apabila ada isim ma'rifat atau isim nakirah diulangi pada kalimat setelahnya, terkadang maknanya yaitu yang dimaksudkan isim yang pertama itu, terkadang bukan, gitu. Silakan antum renungin saja apa yang Anda sampaikan itu. Tapi itu yang contoh yang terakhir, yang keempat, misalnya roba itu ja'anir rajulu fa akramtu rajulan. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kata beliau, wa idza warada iskalun fi hadhil qaidati, apabila didapati sebuah iskal, sebuah kebingungan, kerancuan fi hadhil qaidati, dalam kaidah ini, nakul, kami katakan wala iskala fiha, ya, wala iskala fiha, tidak ada iskal padanya itu. Li'anal qaidata aghlabiyatun, dikarenakan kaidah ini aghlabiyah, kebanyakannya itu. Berarti tidak mutlaqan, aghlabiyah, tidak mutlak. Kita lanjutkan. Wa qawluhu, ini terakhir ya, wa qawluhu wa tanwinu, dan tanda tanwin pada isim itu tanwin. Wa ma ba'dahu ma'tufun 'alal khabdi. Maksudnya wa tanwini kan ya. Wa qawluhu wa tanwini. Anda fokus tadi. Wa tanwini wa ma ba'dahu ma'tufun 'alal khabdi. Dan apa yang setelahnya itu ma'tuf atas khafat. Lafaz khafat itu. Wal ma'tufatu idza takarrarat wa kana al-atfu bil wawi takunu 'alal awwalil ma'tufatan. Nah, ini kaidah juga. Mana tadi kata beliau? Apabila yang diatofkan itu berulang, maka atof dengan waw takunu 'alal awal ma'tufatan. Di Arab sama gitu. Makanya dibaca tadi apa? Kata Al-Imam Ibnu Ajurrum di matanya tadi, fal ismu bil khabdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khabdi gitu. Wa hurufil qasami gitu. Itu kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Syekh Hasan ini. Baik. Kata beliau, fa in qila, dan jika dikatakan huruful qasami min hurufil jar,
ketika huruf-huruf qasam dinamakan atau juga digabungkan, min ini min tabi'idiyah, bagian dari huruf-huruf jar, limadza afradaha al-musannifu? Kenapa musannif ini memisahkannya? Iya kan? Benar enggak? Kenapa beliau tidak mengatakan wa huruful jarri, huruf-huruf jar itu apa? Lanjut aja. Enggak perlu pakai lafadz qasam ini. Enggak perlu lafadz pakai qasam ini. Lafadz qasamnya dihapus saja. Langsung aja. Min ila an ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu. Langsung al wawu wal ba'u wa ta itu ya. Kenapa beliau memisahkan? Limadza afradaha? Limadza afradaha? Kenapa beliau memisahkan? Oleh musannif ini. Qulna, kata Syahsan, kita katakan liyu'lama annal qasama la yata'atta illa biha. Ya, la yata'atta illa biha. Kita katakan bahwasanya isim qasam atau sumpah, kata sumpah itu tidak diratakan kecuali illa biha, kecuali dengan 3 itu, wa, ta, ba gitu. Makanya beliau memisahkan. Qala lahu al-Kafrawi, sebagaimana dikatakan oleh al-Imam al-Kafrawi. Ini juga syarah yang bagus, syarah al-Kafrawi. Ana rencana juga ingin membacakan kepada ikhwan semuanya. Kalau selesai kitab Sulamul Mubtadi'in ini, kemudian kita lanjut ke Al-Awamil Al-Jurjani, kemudian kita lanjut kembali lagi ke Al-Ajurmiyah dengan syarah Al-Kafrawi. Ini bagus sekali, ikhwan, untuk kita bacakan. Mungkin itu di level keempat ya. Tapi insyaallah ta'ala itu yang bisa Ana sampaikan. Semoga dapat difahami, ikhwan ya. Apa yang ada keliru dari Ana pribadi ataupun kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat difahami dengan baik. Apabila ada soalan silakan antum tanyakan ke kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semua di dalam menuntut ilmu syar'i, dan ana istiqomah menamatkan kitab ini sampai selesai, karena kitab ini tipis, cuma 90 halaman dan cuma berapa bulan insyaallah taala ana akan selesaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di dalam keadaan menuntut ilmu syar'i insyaallah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.